warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenta Sama Glia Ulhak, kelas 5. Saya dari SDN 02 Ngijo. Saya akan menceritakan asal-usul pertapaan Prenggondani yang saya ambil dari buku antologi asal-usul dan kisah desa di Kabupaten Karanganyar. Pernah dengar tentang Joko Sewo? Aku mau cerita tentang seorang anak laki-laki yang istimewa. Tapi bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatannya. Ia istimewa karena ia hanya memiliki separuh tubuh. Ya, betul. Satu mata, satu telinga, satu tangan, dan satu kaki. Tapi dia punya satu hati yang sangat besar. Namanya Joko Slewo. Ia tinggal di pinggir hutan bersama dengan ibunya, seorang janda tua yang dipanggil orang-orang sebagai Mbok Rondo Dadapan. Hidup mereka sederhana sekali. Setiap hari, Mbok Rondo bekerja menunggu pagi di rumah tetangga. Bukan untuk beras, tapi untuk begatul, ampas halus sisa gilingan padi. Itu yang mereka makan setiap hari. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mbok Rondo selalu bilang, asal masih bisa makan dan tidur, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Sampai suatu hari angin datang. Semakin lama semakin kuat. Mbok Rondo hanya bisa terduduk. Ya pulang dengan langkah ketat. Wajahnya murung. Setelah sampai rumah, Mbok Rondo duduk di depan pintu, lalu berkata, "Maaf ya, hari ini kita tidak punya apa-apa untuk dimakan." Lalu Joko pun menjawab, "Tidak apa-apa, Mbok. Aku akan mencari angin itu dan mengambil kembali begatul kita. Kali ini biar aku yang berjuang, Mbok." Malam itu juga Joko berangkat dengan satu kaki dan tongkat. Ia menyusuri jalan setapak, masuk ke hutan, turun ke lembah, mendaki bukit. Gelap, dingin, tapi ia tak gentar. Sampai di tengah jalan, Joko bertemu dengan seorang kakek yang duduk di bawah pohon beringin. "Namamu pasti Joko Slewo ya?" "Kau mencari angin yang mengambil bekatulmu. Pergilah ke desa Dauhan, lalu cari Ki Honggo Wongso." Sampai pagi, Joko tiba di sebuah desa. Dan anehnya, orang yang pertama ia sapa langsung menjawab, "Aku Ki Honggo Wongso. Kau mencari angin ya? Pergilah ke lereng Gunung Lawu, lalu temui Ki Tunggul Wulung." Lereng gunung itu terjal, batu-batu tajam, angin berhembus dingin. Tapi di sanalah Joko bertemu dengan seorang lelaki berjubah putih. "Kalau kau sungguh-sungguh ingin kembali, bukan hanya bekatulmu, tapi juga dirimu yang utuh, maka lakukan 3 hal. Pertama, kuatkan niatmu. Kedua, mandilah di 7 pancuran satu-satu. Ketiga, apapun yang terjadi, jangan lari. Hadapi." 1 pancuran, airnya dingin. 2 pancuran, ada bayangan hitam. 3 pancuran, suara aneh berbisik. 4 pancuran, tubuhnya mulai gemetar. 5 pancuran, batu yang dibanya bergetar. 6 pancuran, angin datang berputar. 7 pancuran,
hanya untuk bekatulku agar Simbo bahagia dan aku tidak merasa separuh lagi. Di atas rumpun bambu, Joko melihat cahaya putih bersinar terang. Itu pasti angin itu. Tangannya gemetar, kakinya terpleset. Tapi dia terus panjat. Bambu bergoyang. Angin lo gila. Duar. Dia punya dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga. Tubuhnya sempurna. Dan di sampingnya ada wakul berisi bekatul. Sejak hari itu, Joko pulang dengan membawa bekatul dan senyum Simbo. Lalu tempat tujuh pancuran itu dinamakan Prenggondani. Preng yang artinya bambu, gon yang artinya tempat, dani dari kata dandani yang artinya memperbaiki. Tempat di mana diri yang belum lengkap menjadi utuh. Dan sejak hari itu, Joko belajar bahwa kesungguhan dan cinta bisa mengubah segalanya. Karena terkadang kita tidak perlu menjadi sempurna sejak awal. Yang penting, niat, tekad, dan keberanian untuk berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.